Pertemuan yang kedua yaitu adalah proses akuntansi dan laporan keuangan. Nah, jadi proses akuntansi ini sebenarnya kita tidak membahas prosesnya. Saya ulangin kembali bahwa proses akuntansi yang pertama adalah mengidentifikasi, yaitu yang mengidentifikasi setiap transaksi yang kita lakukan yang berhubungan dengan keuangan. Oke, itu dimasukkan ke dalam buku jurnal. Setelah itu kita akan merecord dan mengelompokkan transaksi tersebut. Misalnya dikelompokkan kegiatan produksi namanya apa gitu ya, dan itu dimasukkan ke dalam buku besar. Dan yang terakhir adalah prosesnya, yaitu membuat neraca saldo, debit dan kreditnya harus seimbang, dan setelah itu adalah kita melaporkan. Oke, itu proses akuntansi. Kita nggak akan bahas dalam. Oke, di sini saya akan tunjukkan tentang laporan keuangan, contoh laporan keuangan ya. Informasi ini akan menunjukkan kondisi perusahaan dan kelihatan seimbang jika aset yang ada, aktiva lancarnya, aktiva tetapnya, terus hutangnya serta modalnya itu haruslah balance. Jangan sampai hutang dan modal ini lebih besar dibandingkan aktivanya perusahaan, oke, atau aset-aset perusahaan, karena ini otomatis ketika kolaps maka tidak ada yang bisa menutupi. Maka yang baik adalah setidaknya seimbang. Jauh lebih baik kalau asetnya lebih besar daripada hutang piutangnya. Karena ini semua akan mempengaruhi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan. Seperti di awal pertemuan pertama bahwa ini merupakan sebuah laporan keuangan atau informasi akuntansi yang digunakan untuk mengambil keputusan oleh pihak tertentu. Apakah mau melakukan investasi ataukah mau melakukan perencanaan keuangan di masa depan, ataukah mau mengambil keputusan untuk departemen keuangan. Jenis perusahaannya bisa bebas apa saja. Saya minta kalian bikin dalam sebuah Word laporan laba rugi seperti apa dari sebuah perusahaan. Nggak perlu dibahas, saya pengen kalian menunjukkan laporan laba rugi seperti apa, laporan perubahan modal seperti apa, neraca itu bentuknya seperti apa, serta arus kas bentuknya seperti apa. Oke, nanti minggu ketiga, pertemuan ketiga mungkin kita baru, saya lihat dulu bahannya, apakah lebih baik tatap muka atau saya rekam seperti ini saja. Sebelumnya saya kasih tahu kenapa saya rekam, karena saya pikir ini bisa diputar berulang-ulang. Sementara kalau yang namanya pertemuan kita via Zoom, kalian kan tidak mencatat, gitu ya. Saya yakin pasti tidak akan ada yang mencatat. Jadi setelah pengalaman kemarin, saya berpikir lebih baik saya rekam supaya kalian bisa masuk ke e-learning dan kalian bisa belajar di dalamnya. Absensinya tetap dari e-learning. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya rasa sih sampai di sini tidak ada yang mau ditanya, karena memang ini hanya sekedar menginformasikan saja. Kita belum masuk ke poin dari teknik industrinya. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, tetap bisa WhatsApp ke saya. Sampai di sini pertemuan yang kedua. Jadi kalian bisa putar-putar. Kalau misalnya ada masalah, bisa sampaikan ke saya. Oke, sampai ketemu pertemuan ketiga. Seperti apa? Maka di pertemuan kedua ini, supaya lebih paham, saya ingin kalian carikan yang namanya